Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ulik wal khadimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati rekan dan rekanita, sahabat-sahabat, saudara-saudariku online dimanapun kalian berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang mana Allah SWT sudah memberikan kita rahmat. Allah SWT setelah memberikan kita nikmat berupa nikmat taat, juga berupa nikmat sempat, sehingga kita semua dipertemukan pada bulan yang suci ini, bulan yang mulia ini, yakni bulan Ramadan. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia kita, Nabi agung kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa kita dari zaman yang tidak tahu apa-apa menuju zaman yang serba ada, yakni ad-dinul Islam wal iman. Di sini saya Abdullah Hakim, Waka Departemen Dakwah dan Pengabdian Masyarakat PAC Ibnu IPPNU Tutup Sampean, mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang bulan yang penuh berkah, selamat datang bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Karena apa? Tidak semua orang yang sehat itu bisa menjalankan puasa bulan Ramadan. Kalau tidak sempat, maka dari itu kita meminta kepada Allah berupa kesehatan dan kesempatan. Kalaupun kita sudah sehat dan kita sudah sempat, tinggal kita menata niat untuk berpuasa. Sama saja ketika kita sudah sehat dan sudah sempat, tapi kita tidak ada niat untuk berpuasa, ya kita tidak jadi berpuasa. Karena apa? Karena kunci yang pertama yaitu niat. Kalaupun niat tapi tidak sehat, itu bisa diusahakan, bisa dipaksa. Kalaupun niat sehat dan tidak sempat, itu masih bisa dipaksakan, masih bisa diusahakan. Maka dari itu kunci utamanya yaitu niat. Seperti itu. Berbicara masalah bulan Ramadan, di sini kami sampaikan yaitu ada dua golongan, ada dua orang yang paling beruntung ketika bulan Ramadan ini datang. Siapa dua orang itu? Siapa dua golongan itu? Yaitu yang pertama, golongan yang pertama yaitu soma, dan yang kedua yaitu koma.
Nah, ini perlu kita jelaskan. Karena apa? Karena tidak semuanya orang mengetahui arti dari soma dan koma tersebut. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu orang yang paling beruntung, yaitu soma. Siapa itu soma? Soma itu orang yang berpuasa. Kalau menurut hadis Nabi Muhammad SAW, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man soma, barang siapa berpuasa ramadhana, di bulan Ramadan, imanan, dengan membawa iman, wahtisaban, dan mengharapkan pahala atau ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa sebelumnya. Nah, ini orang yang paling beruntung, yaitu yang pertama yaitu soma. Jadi ayolah berpuasa dengan mengharapkan ridhonya Allah saja, jangan mengharapkan yang lain. Karena apa? Dengan kita mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya. Itu sudah cukup. Dan yang kedua yaitu koma. Siapa itu koma? Koma itu orang yang berdiri, orang yang melakukan sesuatu. Kalau menurut hadis Nabi Muhammad SAW, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Redaksinya sama, yang diganti cuman soma diganti koma saja. Man qoma, barang siapa yang melaksanakan, yang bergerak, yang melakukan suatu ibadah ramadhana, di bulan Ramadan, imanan, dengan membawa iman, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa sebelumnya. Apa bedanya soma dan koma ini? Sangat beda. Soma itu orang yang berpuasa, jadi orang yang melakukan di siang hari. Kalau koma itu orang yang melakukan qiyamul lail, malam harinya. Kenapa kok Allah tidak menjadikan satu? Karena menurut perkembangan zaman banyak problematika. Jadi Allah SWT tetap memberi kesempatan orang-orang yang tidak bisa berpuasa. Siapa itu? Yang tidak sengaja, siapa itu? Seperti contoh yang pertama, ibu hamil, ibu menyusui, itu tidak bisa melakukan puasa. Bisa, tapi sangat menyiksa pada beliau-beliau semua. Makanya Nabi Muhammad SAW memberikan kita keringanan. Yang tidak bisa puasa di siang hari dengan tidak sengaja, dengan tidak ada maksud apapun, atau kasarannya itu udzur syar'i, tidak bisa melakukan kewajiban karena syarat, karena syar'i, itu bisa digantikan malamnya, yaitu qiyamul lail. Jadi ketika tidak bisa menjadi golongan yang pertama, orang ini bisa menjadi memasukkan dirinya kepada golongan yang kedua. Jadi ketika siang itu berpuasa dan malamnya melakukan ibadah maghdho atau ghairu maghdho, contohnya tadarus, tarawih, melakukan sholat witir, sholat tahajud, nah itu Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Kenapa kok dua orang tersebut termasuk orang yang mulia, orang yang paling beruntung? Karena
di antara kita semua ini termasuk orang-orang yang penuh dosa. Karena kita semua tidak bisa menghindari dosa. Melihat yang jorok dikit dosa, melihat yang buruk dikit dosa, mendengarkan yang tidak sepatutnya kita dengar juga dosa, melakukan apapun yang bukan hak kita juga dosa. Dari mata, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, bahkan hati dan pikiran juga penuh dengan dosa. Maka dari itu kita perlu ada momen untuk melebur dosa-dosa itu. Dengan cara apa? Ya dengan cara ketika bulan Ramadan datang, kita melakukan puasa dengan niat ikhlas, dan malamnya juga kita melakukan qiyamul lail dengan niat ikhlas. Insya Allah Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita. Semoga kita semua termasuk ke dalam dua golongan tersebut, sehingga kita termasuk orang yang paling beruntung. Demikian dari kami, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman online semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.